Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ayu Ega Julianti, mahasiswa tingkat 2C, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai imunologi kanker. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kanker adalah istilah yang digunakan untuk suatu kondisi di mana sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat, dan tidak terkendali. Ada 5 kelompok besar klasifikasi kanker, yaitu karsinoma, kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ internal, sarkoma, kanker yang berasal dari tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, atau jaringan ikat. Yang ketiga ada limfoma, berasal dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat ada adenoma, berasal dari tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan jaringan kelenjar lainnya. Dan yang terakhir adalah leukemia, yaitu kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah, sumsum tulang, dan sering menumpuk dalam aliran darah. Kemudian ada faktor penyebab kanker. Yang pertama, faktor biologis, itu berisikan keturunan. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menyebutkan bahwa terdapat 5% kasus kanker diakibatkan oleh faktor keturunan. Yang kedua ada hormon estrogen dan progesteron. Seperti yang kita ketahui, kedua jenis hormon tersebut banyak digunakan sebagai bahan pil KB maupun terapi hormon pada wanita menopause. Yang ketiga ada virus dan kuman, yaitu ada HPV atau Human Papilloma Virus yang dapat menyebabkan kanker leher rahim, hepatitis yang dapat menyebabkan kanker hati, HTLV1 menyebabkan limfoma dan leukemia, serta HIV dan HHV8 yang dapat menyebabkan Kaposi sarkoma. Kemudian ada faktor lingkungan, itu terdiri dari tembakau, penyinaran yang berlebihan atau ultraviolet, polusi udara, dan makanan yang mengandung zat pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan, perasa buatan, pestisida, makanan dipanggang, dibakar, atau digoreng dengan minyak bekas. Yang berikut ada faktor psikologis. Kondisi stres dapat melemahkan respon imunitas tubuh yang akan mempermudah sel-sel kanker menyerang tubuh karena kemampuan sel imun untuk mengenal dan melawan musuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Kita masuk ke proses terbentuknya kanker. Ada 3 proses. Yang pertama adalah inisiasi, merupakan kondisi awal yang memungkinkan terjadinya perkembangan kanker di dalam tubuh. Fase di mana berubahnya sel normal tubuh menjadi sel yang peka. Suatu sel dapat rentan menjadi kanker ketika dirangsang oleh zat kimia karsinogen yang menempel pada reseptor sel. Pada proses inisiasi, paparan zat kimia akan mengaktifkan proto-onkogen menjadi onkogen dan menonaktifkan tumor supresor gen. Namun, sel inisiasi tidak akan berkembang tanpa adanya pemicu dari agen-agen promotor di dalam tubuh. Untuk sekedar informasi, proto-onkogen adalah bentuk tidak aktif dari onkogen yang berperan dalam memicu perkembangan sel kanker, sedangkan tumor supresor gen adalah gen yang berperan dalam menekan perkembangan sel-sel tumor. Kemudian, proses yang kedua adalah promosi. Sel terinisiasi dapat menjadi kanker apabila berinteraksi dengan agen promotor di dalam tubuh, seperti hormon polipeptida, hidrokarbon halogen, tingginya konsumsi kalori, dan keberadaan xenobiotik di dalam tubuh, seperti sakarin, forbol asetat, fenobarbital, butil hidroksitoluen, estradiol, dan nafenopin. Sel inisiasi dapat menjadi kanker apabila terjadi interaksi secara terus-menerus oleh agen promotor. Jadi, proses promosi ini sangat tergantung kepada faktor fisiologis seperti umur, pola makan, dan faktor hormon di dalam tubuh atau individual susceptibility. Proses yang terakhir adalah progresi. Proses ini terjadi secara berbulan-bulan. Pada proses ini, terjadi perkembangan neoplasma yang ditandai dengan pertumbuhan sel secara drastis, invasi sel-sel baru, metastatis, respon hormonal, dan perubahan morfologi secara independen. Sel kanker harus melepaskan diri dari kelompoknya,
atau primary tumor untuk mengadakan invasi ke daerah sekitarnya, berusaha menembus pembuluh limfe atau secara langsung mencari pembuluh darah, berjuang melawan proses pertahanan tubuh atau host immune defense, dan berhenti di organ tujuannya, dan mulai berkembang biak di lingkungan barunya atau secondary tumor. Berikutnya adalah antigen kanker. Antigen kanker diklasifikasikan berdasarkan ekspresi yang dihasilkan, yaitu tumor spesifik antigens yang hanya terdapat pada sel kanker dan tidak terdapat dalam sel normal, serta tumor asosiat antigens yang hanya terdapat dalam beberapa dan juga terdapat dalam beberapa sel normal. Selain diklasifikasi berdasarkan bentuk ekspresi dari antigen, antigen kanker secara modern dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur molekuler dan asalnya, yaitu produk dari sel onkogen yang termutasi dan gen tumor supresor, produk dari gen lain yang telah termutasi protein seluler yang tereksposur, antigen yang telah dihasilkan oleh virus antigen, dan glikoprotein dari permukaan sel yang terpengaruh oleh sel kanker. Kemudian kita masuk ke komponen imun yang terlibat dalam respon terhadap kanker, yaitu ada komponen imunitas seluler. Yang pertama adalah sel T, komponen utama yang bertindak sebagai pengawas imunologik, kemudian berproliferasi dan menghancurkan sel kanker yang dimodulasi oleh sistem imunitas yang lain. Yang berikutnya ada limfosit T atau sitotoksik, berperan dalam pengenalan antigen dari sel target dan menyebabkan lisis pada sel tersebut. Kemudian ada sel NK, yaitu sel efektor dengan aktivitas pembasmi sel kanker, mengenali sel normal yang terinfeksi virus atau tidak. Berikutnya adalah makrofag, berfungsi untuk membunuh sel kanker spesifik apabila dikombinasikan dengan faktor limfokinin dan interferon. Terus sel dendritik, sel pengenal antigen yang terdapat dalam jaringan protektif. Kemudian limfokin, sel ini diproduksi oleh sel imun, merangsang pertumbuhan atau menyebabkan aktivitas sel kekebalan lainnya. Dan terakhir ada sel regulatory, membantu mencegah reaksi autoimun, dan sel penekan mieloid. Sel-sel ini terakumulasi dalam jumlah besar pada kanker dan protein untuk menekan respon imun. Kemudian masuk ke komponen imunitas humoral. Antibodi humoral bereaksi dengan sel-sel tumor in vitro telah terdeteksi dalam serum pasien dengan berbagai tumor, termasuk limfoma Burkitt, melanoma, maligna, osteosarkoma, neuroblastoma, dan karsinoma paru-paru, payudara, dan saluran pencernaan. Populasi lain antibodi humoral yang disebut meningkatkan antibodi atau blocking antibody sebenarnya mendukung hambatan pertumbuhan tumor. Kemudian masuk ke siklus imunitas kanker, terdapat 7 siklus seperti yang terlihat di gambar. Untuk yang pertama, sel kanker akan melepaskan antigen yang menunjukkan bahwa sel kanker berbeda dari sel normal. Hal inilah yang membuat sel kanker bisa dikenali oleh sistem imun. Yang kedua adalah sel imun bertugas menemukan antigen, kemudian membawa antigen ke sel T di kelenjar getah bening. Imunoterapi bisa memperkuat imunitas di tahap ini dan tahap lainnya. Kemudian kita masuk ke tahap 3, yaitu sel T menjadi aktif akibat pengenalan antigen asing, yang mana hal ini dapat memulai respon imunitas untuk melawan sel kanker. Pada tahap keempat, sel T yang aktif menelusuri pembuluh darah untuk menuju lokasi tumor. Pada tahap kelima, sel T mencapai lokasi sel kanker dan menginfiltrasi tumor untuk menyerangnya. Kemudian, sel T bisa mengenali sel kanker yang bersifat asing berdasarkan antigen yang telah dihasilkan sebelumnya. Nah, sel T menghancurkan sel kanker dengan mengaktifkan serangkaian tindakan yang bisa membunuh sel. Di titik inilah imunoterapi bisa mempengaruhi PDL1 atau PD1 sehingga daya imun lebih kuat. Sel kanker yang mati tadi akan melepaskan antigen dan siklus imunitas kanker akan terus berulang. Kita masuk ke imunoterapi kanker.
biasanya dipilih sebagai penanganan kanker dengan alasan karena dinilai lebih efektif dibandingkan pengobatan kanker lainnya, seperti radiasi atau kemoterapi, terutama pada kanker kulit. Imunoterapi dapat membantu efektivitas pengobatan lain yang sedang dilakukan. Contohnya, kinerja kemoterapi bisa lebih baik saat pasien juga menjalani imunoterapi. Memiliki efek samping lebih kecil dibandingkan dengan pengobatan lain, karena imunoterapi membuat sistem imun hanya menyerang sel kanker secara spesifik. Imunoterapi dapat meminimalkan kanker yang muncul kembali karena pengobatan ini memicu imunomemori, yaitu kemampuan sistem imun untuk mengenali sel kanker, sehingga sel tersebut akan segera diserang bila muncul kembali. Jenis imunoterapi yang pertama ada checkpoint inhibitor, yaitu membuat sel imun spesifik yang melawan kanker terus bekerja, sehingga sel kanker tidak dapat menghindar dari respon tubuh. Yang kedua ada antibodi monoklonal, yaitu sel imun buatan yang diproduksi di laboratorium guna meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh untuk menyerang sel asing dan menandai sel-sel kanker secara spesifik. Yang ketiga ada vaksin untuk memancing reaksi imun khusus yang melawan sel kanker, terapi transfer sel T, dan imunoterapi non-spesifik. Baik, sekian presentasi dan penjelasan mengenai imunologi kanker. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.